Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwani, bapak-bapak yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan al-afiyah, dan senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik agar istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di waktu yang berkah ini yaitu tentang as-sidqu, yaitu kejujuran. Bahwasanya tema ini bisa didapatkan penjelasannya dalam banyak kitab Tazkiyatun Nufus. Namun di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang as-sidqu, kejujuran, dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini firman Allah dalam surah At-Taubah 119. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur, maka itu lebih baik untuk mereka. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Was-sadiqina was-sadiqat." Yani Allah memuji hamba-hambanya, di antaranya adalah orang-orang yang kepribadian, berakhlak jujur, baik dari perempuan maupun kalangan laki-laki. Jujur ini kita bisa bedakan dia dari tiga segi. Dan sungguhnya itu ialah pembagian dari jujur itu sendiri. Jujur dalam berucap, ini yang pertama. Kaitannya ini jujur dalam berucap, ini lawannya dusta. Lawanannya dusta atau bohong. Jujur dalam berperilaku disebut dengan amanah. Lawanannya khianat. Lawanannya khianat. Ini perilaku. Dia diberi amanah, dia diberi pekerjaan, diberikan tugas, dan dia menjalankannya dengan benar. Disebut dengan apa? Amanah. Lawanannya apa? Khianat. Ini juga jujur namanya. Masuk ke kategori as-sidqu. Kemudian as-sidqu atau jujur itu juga masuk bahasanya dalam terma atau bingkai keseriusan seseorang, kesungguhan seseorang, kebulat hatian seseorang ingin meraih sesuatu. Disebut dengan as-sidqu. Seperti misalnya sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah salah satu dari 3 sahabat yang dulu diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesalahan yang mereka lakukan, yaitu tidak ikut jihad bersama Nabi dan kaum muslimin di peristiwa perang Khandaq. Setelah itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diboikot. Tidak ditegur, dia ingin belanja, tidak diterima uangnya. Dia ingin jualan, tidak diterima barangnya. Bahkan ujungnya sampai disuruh ceraikan istrinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebagai hukuman atas dia yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi karena kejujuran dia, ini kesungguhan hati Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menjalani hukuman tersebut. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hukuman tersebut. Dia sadari dirinya keliru, dia sadari dirinya salah, dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesungguhan itulah yang akhirnya menjadikan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan jujur juga, dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Misalnya orang ingin mendapatkan ilmu, ada seorang santri, dia ingin menjadi ulama, dia ingin menjadi orang yang alim, tapi ternyata perbuatannya tidak menjurus kepada menjadi orang alim. Dia tidak belajar, malas menghafal Al-Quran, malas menghafal hadis, tidak taat kepada peraturan yang ada di pesantrennya, tidak hormat kepada gurunya. Ini perilaku-perilaku menjurus kepada tidak jujur, ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak berhasil menjadi orang alim. Contoh lainnya, ada orang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu dosa, tapi ternyata keinginannya tersebut tidak jujur. Itu tercermin dari apa? Dari perbuatan dan perilaku dia. Dia tidak mau berhenti mengerjakan dosa tersebut. Dia tidak mau merubah dirinya. Dia biarkan dirinya tenggelam oleh hawa nafsu. Ini juga disebut dengan dusta sebenarnya. Dan ini yang paling berat. Lebih dalam lagi, ikhwah jamaah, orang yang ingin surga Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya diuji kejujurannya. Apakah betul kita ini mau surga atau tidak? Apakah betul kita ini takut neraka atau tidak? Kalau kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala, sudah ada jalannya. Engkau beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, engkau beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhirat, engkau mengamalkan Islam, salat, zakat, berpuasa, berhaji. Semuanya dia harus amalkan. Dia menjauhi dosa. Itulah jalan dari menuju surga. Namun ketika ada seorang mengatakan saya ingin surga, namun ternyata dia mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malas beribadah, malas memaksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dusta, tidak ingin mendapatkan surga. Lalu Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak mengetahui dari perbuatan kalian yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sudut pandang kita dengan makna jujur itu. Pertama adalah ucapan, kedua adalah perbuatan, ketiga terkait dengan kesungguhan kita terhadap sesuatu. Jika kita ingin jadi orang yang jujur, supaya kita bisa mendapatkan atau meraih yang paling tinggi yang tadi ini, yang nomor 3, yang nomor 1 dan 2 harus lurus. Kita harus berbicara dengan pembicaraan yang jujur. Tidak boleh kita berdusta, walaupun sekecil-kecil apapun. Tidak boleh kita berdusta. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang jujur. Dijuluki dengan amanah. Dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil sampai meninggal dunia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Bahkan dalam masalah penerimaan riwayat hadis, rawi hadis yang diketahui dia adalah pernah berdusta dalam bermuamalah dengan orang lain,
pernah berbohong dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam berinteraksi dengan orang banyak, periwayatannya tidak diterima. Atau sebaliknya, dalam periwayatan hadis dia suka berbohong. Dia berani mengatakan ini Nabi yang bersabda, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Dia dikatakan pendusta walaupun orang itu berbicaranya jujur dengan semua manusia. Ini menunjukkan bahayanya al-kadzib, bahayanya tidak jujur, bahayanya dusta. Dusta ini ikhwah, atau tidak jujur ini sifat orang munafik. Yaitu Allah berfirman, walakinnal munafiquna lakadzibun. Akan tetapi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Tayyib, itu muqaddimah sedikit tentang jujur. Di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, menunjukkan pelakunya kepada al-bir. Ini amal saleh, perbuatan yang baik, ucapan yang jujur, perilaku yang jujur, etos kerja yang jujur, kesungguhan yang jujur. Semua ini yahdi ilal bir, akan membuahkan, akan menggiring, akan menuntun orangnya kepada perbuatan baik. Ini akibat dari jujur. Jadi maksudnya annas sidqa yahdi ilal birr ini adalah kejujuran yang meliputi semua perkara, ucapan, perbuatan ataupun kesungguhan hati. Innas sidqa yahdi ilal birr. Sungguhnya perilaku jujur itu, sungguh-sungguh itu mengantar orang kepada albir, perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya perbuatan albirru itu mengantarkan seseorang kepada surga. Ternyata jujur ini ialah salah satu jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam berucap, jujur dalam bekerja, jujur dalam kesungguhan diri kita ingin mendapatkan taufik, ingin mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Modal kejujuran ini akan mengantarkan seseorang meraih ilmu, mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Banyak ulama yang bersusah payah menuntut ilmu sehingga berhasil menjadi ulama, itu karena kesungguhan, kejujuran hati mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat jarak yang jauh, tidak melihat kekurangan harta yang ada pada dirinya, tidak memperhatikan omongan orang terhadap dirinya. Semua dia lalui karena dia ingin sungguh-sungguh mendapatkan yang lebih mulia, yaitu ilmu dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, Nabi SAW bersabda, iyyakum wal kadzib, jangan sekali-kali kamu berdusta. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu mengantarkan seseorang berperilaku buruk, mengantarkan orang menjadi berbuat dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jujur ini meliputi 3 perkara, lawanan dari yang pertama tadi. Tidak jujur dalam berucap, berbohong terus. Ini hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil, yaitu melalui lisannya dia berdusta. Berdusta ini haram, dengan ucapan itu haram, maupun dengan perbuatan. Bahkan dimasukkan dusta ini ke salah satu sifat orang munafiqun. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta.
Kalau berbicara dia dusta. Dan dusta yang paling bahaya itu ialah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Ini dusta yang paling berbahaya. Karena ancamannya neraka secara terang-terangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yani siapa sih yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka silahkan dia siapkan tempatnya di neraka. Dan ini sekarang banyak kita temukan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Kadang disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial yang sangat begitu terbuka, sehingga sampai ke kepikiran, sampai ke hati orang-orang beriman yang lemah ilmunya, sehingga meyakini itu suatu hadis, sehingga dia membangun suatu hukum, membangun suatu persepsi berdasarkan hadis yang didapatkan, ternyata dia adalah hadis yang palsu, yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ terlihat buruknya perkara ini karena berpotensi merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berpotensi merusak agama, merusak syariat Allah Subhanahu wa taala, ancamannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sekali dua kali orang berdusta dengan ucapan nanti menular kepada perbuatan. Menular kepada perbuatan. Yang ini akhirnya dia tidak jujur dalam bekerja. Akhirnya tidak jujur dalam jual beli. Akhirnya disembunyikan aib-aib jual belinya. Dia berani menipu orang lain. Diawali dengan pembicaraan ucapan yang terbiasa berdusta. Yahdi ilal fujur, akan menggiring orang kepada lebih buruk. Ini perbuatan yang dia adalah khianat dan kedustaan. Yang lebih jauh lagi adalah menggiring orang kepada apa? Kepada ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan orang-orang munafiqun yang zahirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kesungguhan hatinya kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memerangi agama Allah Subhanahu wa taala dari belakang. Inilah yang paling berbahaya yang ada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya wujud orang-orang munafiqun. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbahaya, di zaman ini pun tetap berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi diiringi dengan keadaan umat yang begitu lemah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sungguhnya perbuatan-perbuatan yang fujur itu maksudnya secara spesifik adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat dari dusta. Lama-kelamaan orang akan menjadi berperangai, bersifat keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, yaitu berperangai seperti perangainya orang-orang yang fusaq, orang-orang yang fasik. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur ini mengantar orang-orangnya ke dalam api neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Sungguhnya senantiasa seorang itu berkata dusta, berperangai dusta, berperilaku dusta, sampai-sampai kemudian tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Baik. Kemudian ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang isinya menceritakan tentang bahwasanya betapa kejujuran ini atau kedustaan itu menghalangi diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini menarik, hadisnya terdapat kisah Israiliyat, akan tetapi Israiliyat yang sahih, karena hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Isinya Israiliyat, ini kisah-kisah tentang orang zaman dulu, disebut dengan Israiliyat. Tapi hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Ini ada faedah. Israiliyat itu ada dua. Israiliyat yang dia hadisnya tidak sahih, secara sanad tidak sahih. Tidak sahih secara sanad. Isinya cerita orang zaman dulu, Bani Israil zaman dulu. Ini mauqifnya apa? La nukadzibuhu wa la nusaddiquhu. Kita tidak ingkari, tidak pula dustai. Ada yang sahih. Ceritanya adalah tentang Nabi zaman dulu, orang-orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi sanadnya sahih. Ini wajib diterima karena sanadnya sahih. Nah, ini hadis ini sekarang termasuk dalam kategori Israiliyat, tapi sanadnya sahih. Terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Ini redaksi hadisnya, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu konon ada seorang nabi berperang. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Seorang nabi di antara nabi-nabi terdahulu berangkat perang. Dalam satu riwayat menyebutkan nabi ini bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yurid an yabniya biha wa lamma yabni biha. Wahai kaumku, kita akan pergi perang. Saya umumkan bahwasanya tidak boleh ikut dalam perang ini laki-laki yang dia sedang mengkhitbah seorang perempuan, mau menikah, sebentar lagi mau menikah, atau dia laki-laki yang baru saja menikah tapi belum sempat dia gauli, atau dia baru menikah sudah sempat dia gauli tapi masih pengantin baru. Jangan ikut. La yatba'anni, jangan ikut. Kata beliau, kata Yusha' bin Nun. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Laki-laki yang dia sedang membangun rumah namun atapnya belum jadi. Baru temboknya saja. Walam yarfa' suqufaha, atapnya belum naik. Laki-laki yang seperti ini jangan ikut, kata beliau. Ini dua. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha. Dan laki-laki yang dia baru saja membeli seekor kambing atau seekor onta, namun dia sedang bunting, sebentar lagi akan melahirkan. Sebentar lagi dia akan melahirkan, dia sedang mengidam-idamkan anak dari kambing dan onta tersebut. Ini dia tiga kelompok yang tidak boleh ikut ke dalam perang. Ini diumumkan langsung oleh Yusha' bin Nun. Pertama apa? Laki-laki yang sedang mabuk cinta, tidak bisa lepas dari istrinya. Yang kedua adalah laki-laki yang sedang punya proyek, bangun rumah atapnya belum naik. Yang ketiga adalah laki-laki sedang punya bisnis usaha, kambingnya sedang bunting. Itu kinayah, ini usahanya sedang berkembang. Beberapa hari lagi dia akan menghitung saldonya karena untung, kan begitu. Kenapa dilarang?
Para ulama mengatakan kalau kita lihat ketiga kelompok manusia ini sama keadaannya, yaitu keadaan mereka ini akan mendorong mereka berperilaku tidak jujur di dalam berjihad. Adapun laki-laki yang sedang baru saja mengkhitbah atau masih pengantin baru, berada di medan perang atau dalam perjalanan menuju perang, kira-kira apa yang dia pikirkan? Kita ini sudah menikah semua kan? Sudah pernah mengalami pengantin baru kan? Tidak bisa pisah kita sama istri kita. Dunia milik berdua. Tai kucing besar coklat. Semua orang numpang. Bekas ini cuma kita isinya. Orang mau menangis, orang mau apa terserah ini. Kita ini paling bahagia di dunia. Kalau orang seperti ini ikut jihad, besar potensinya dia akan tidak jujur ketika berperang. Baru lihat musuh dia kabur, sayang sama istri saya, nggak mau dia jadi janda, dia akan pulang. Kalau kita lihat laki-laki yang kedua sedang bangun rumah. Bagaimana kira-kira antum sedang bangun rumah? Pikiran enggak jemaah? Pikiran sekali. Kapan selesainya ini? Kapan selesainya atapnya belum jadi, kamar mandi belum jadi. Ya Allah, pusing dia. Kapan selesainya ini, cicilan rumah juga mau selesai. Ini kalau di hari ini kan maknanya sama. Enggak selesai ini cicilannya rumah. Enggak dibolehkan ikut sama Nabi Yusha bin Nun. Hikmahnya sama dengan yang tadi. Dia tidak akan jujur, membuka peluang untuk berdusta. Dia bisa mengambil harta ghanimah yang akan didapat dengan diam-diam. Dia akan sembunyikan. Dia berpikir rumah saya belum jadi, lumayan nih, gak ada yang tahu. Terbuka pintu untuk korupsi kalau di hari ini. Dari itu ada benarnya juga itu KPK melarang ikut menasihati istri-istri para pejabat. Karena salah satu pintu pejabat itu berbuat korup adalah apa? Istrinya secara tidak sadar. Laki-laki memang nggak sadar, memang terpengaruh sama istrinya. Walaupun tidak mengaku saya raja di rumah, tahu-tahu istrinya yang ngatur dia. Apalagi kalau pergaulannya tidak sehat, rusak itu pejabat oleh tingkah pola dari istrinya. Kemudian yang ketiga, ini juga sama. Ini kalau zaman dulu dia diibaratkan dalam hadis ini adalah seorang pengembala atau memiliki usaha kecil. Di hari ini ya pebisnis lah begitu kan. Yang sedang menunggu hartanya banyak, keuntungannya. Orang seperti ini kalau pergi jihad pasti takut mati. Dia belum sempat untuk menikmati harta benda yang sudah susah payah dia usahakan. Mana ada orang meninggalkan kemewahannya. Dia akan pergi dari medan jihad. Ini terbukti dulu di zaman Nabi SAW. Ada orang-orang yang zahirnya masuk ke dalam Islam, diuji oleh Nabi SAW, ayo berjihad. Apa yang terjadi? Dia sembunyi di bawah kolong ontanya. Tidak berani, takut mati. Apa yang membuat dia takut mati? Yang tadi itu, candu dengan harta itu, candu dengan kenikmatan dunia. Itu sebenarnya yang membuat kita takut mati jemaah. Karena kita sudah bertahun-tahun itu hidup nikmat di dunia ini, makan, minum bersama istri, jalan-jalan, ada uang, ada anak, ada istri. Bertahun-tahun, candu tidak? Candu. Orang kecanduan disuruh berhenti, berat atau tidak? Berat. Dari itu manusia takut mati gara-gara itu sebenarnya. Tidak bisa lepas dari kenikmatan yang sudah lama dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu sebabnya Nabi Yusha alaihissalam melarang 3 tipe orang ini untuk ikut jihad.
Karena 3 perkara ini bisa menjadikan terbuka pintu ketidakjujuran, pintu pengkhianatan, pintu ketamakan. Jadi itu disebutkan di hadis ini. Kemudian setelah mengumumkan hal itu, faghaza fadana min al-qaryah salat al-'asr atau qariban min dzalik. Kemudian berangkatlah beliau berperang. Kemudian dekatlah beliau ke kota atau desa yang akan diperangi ini ketika waktu asar atau mendekati waktu asar. Faqala lisyams, kemudian beliau bersabda, berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma ihbisha alaina. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Wahai matahari, kamu ini makhluk Allah. Kamu adalah makhluk yang juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga makhluk Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tugasmu jalan. Kalau saya berjihad sekarang, tugas saya, Allah yang perintahkan. Maksudnya adalah Nabi Yusha bin Nun bermohon kepada Allah supaya matahari ini berhenti. Jangan lagi berputar, jangan lagi jalan. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahanlah matahari ini supaya ketika perang tidak sampai waktu malam. Karena perang waktu malam kurang bagus. Nabi Yusha ingin menang, strateginya harus di waktu siang. Ini matahari jalan terus, waktu jalan terus. Dia berdoa, ihbisha alaina, tahan matahari ini ya Allah. Apa yang terjadi? Hubisat, berhenti itu matahari. Nah ini hadis sekarang kalau antum bacakan ke orang-orang liberal, orang-orang yang condong kepada sains, atau orang-orang yang condong kepada teknologi, kecanggihan, mungkin tidak imani ini hadis. Oh, bagaimana matahari berhenti? Mungkin dia ragu. Coba cek datanya. Sekarang mesti dicek data matahari. Nah iya kan, sekarang kan canggih menurut dia. Riwayat pergerakan matahari itu bisa dicek. Bisa diulas semua. Itu menurutnya begitu ya. Itu menurutnya, dan ini salah satu penyebab banyaknya orang ateis di akhir zaman. Terbukanya teknologi dan sains. Kemudian teknologi dan sains itu dia anggap sebagai sesuatu yang qat'i, pasti, tidak mungkin berdusta. Contoh misalnya ditemukannya fosil dinosaurus. Banyak enggak orang percaya itu? Banyak orang percaya. Pembuktiannya bagaimana? Ya ilmu arkeologi ada konsepnya. Padahal itu bukan qat'i, bisa jadi dia salah. Bisa jadi dia keliru prediksi. Tapi terlanjur orang-orang mabuk kepayang dengan teknologi, dengan sains, semuanya dipercayai. Ya sudah, yakini aja dinosaurus ada dulu. Masuk ke dalam pelajaran itu, dibuatin film. Awalnya adalah konsep, kemudian masuk ke bisnis. Ya udah, ini bagus dibuat jadi film. Dibuatlah film, menyebar ke seluruh dunia, sampai sekarang menjadi suatu keyakinan dinosaurus itu ada. Ngeri nggak itu? Ngeri. Jadi bagaikan pisau nih, teknologi ini, sains ini, bisa merusak, bisa membangun. Nah ini contohnya. Yusha bin Nun, ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, bukan hadis yang dhaif. Mungkin kalau hadis yang dhaif kita bisa bilang, saya enggak percaya itu hadis yang dhaif. Mungkin ada jalan. Tapi ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang kita orang beriman itu sami'na wa ata'na, amanna. Kami dengar, kami taati, kami beriman. Ya, sudah kita imani. Matahari dulu pernah berhenti atas doa Nabi Yusha bin Nun. Dan luar biasa doanya itu adalah ucapan Yusha bin Nun, innaki ma'mur wa ana ma'mur. Wahai matahari, kamu adalah hamba Allah, kamu ini diperintah oleh Allah. Berarti Allah Maha Kuasa untuk menghentikannya.
dan dia berhenti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Yusha bin Nun berhasil membuka daerah tersebut. Fajama'al ghanaim, kemudian beliau akhirnya mengumpulkan ghanaim. Faja'at yani an-nar litakulaha falam tat'amha. Dikumpulkan ghanaim di satu tempat supaya nanti ada api yang menyambarnya sebagai bukti bahwasanya ghanimah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syariat yang dulu berlaku di zaman tersebut. Berlaku khusus untuk Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Bahwasanya harta yang didapat setelah perang dari orang-orang kafir itu haram diambil. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal diambil. Nabi bersabda, "Uhillat liyal ghanaim." Di antara keutamaanku adalah dihalalkan ghanimah untuk. Dalam satu riwayat disebutkan kenapa dihalalkan, lihali dhu'fina. Allah mengetahui lemahnya kita wahai umatku. Ini lemahnya kita terhadap harta. Contohnya kita terhadap harta. Saya menghindari terjemah ghanimah itu dengan rampasan perang. Sampai sekarang saya belum menemukan pengganti dari kalimat rampasan perang yang cocok untuk ghanimah. Karena kalimat rampasan itu stigmanya buruk. Nanti orang bilang Islam kok merampas, kan begitu. Ya udah, kita pakai bahasa Arabnya ghanimah. Secara definisi ghanimah itu adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin setelah mereka perang bersama orang kafir. Halal untuk umat Islam. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Kalau dalam Islam, tujuan utamanya bukan ghanimah itu, tapi mengajak orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang yang menantang agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meninggal dunia, kalah perang, kemana harta-hartanya? Kan tidak ada yang ambil. Diambil oleh kaum muslimin. Jadi dia bukan tujuan utama, tapi untuk kemaslahatan ghanimah tersebut. Dari itu ghanimah itu berupa harta, benda, bahkan manusia. Itu perempuan dan laki-laki yang tidak mati ikut perang diambil, statusnya menjadi budak. Ini dalam syariat Islam. Di zaman Nabi Yusha bin Nun tidak halal perkara itu. Dari itu fajama'a al-ghanaim, dia kumpulkan semua ghanimah yang ada. Sebagaimana biasa, setelah dikumpulkan nanti akan datang api untuk menyambarnya, hilang. Hangus, terbakar oleh api semua harta tersebut. Karena harta itu harta yang haram, tidak bermanfaat untuk manusia, tidak ada keberkahannya, dibakar lebih bagus. Ini dulu Yusha, zaman Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Api tidak datang. Api tidak datang. Beliau curiga. Kemudian beliau kelilingi semua pasukannya, satu-satu dicek. Komandan-komandannya dicek. Siapa yang menyembunyikan emas di antara kalian? Ini ghanimah yang tidak dimakan oleh api, berarti ada yang berbohong, ada yang khianat, ada yang merampas diam-diam, ada yang mengambil diam-diam sebelum dikumpulkan ini ghanimah. Sampai akhirnya mengaku ditemukan kemudian emas sebesar kepala sapi yang disembunyikan oleh salah satu dari prajurit tersebut. Kemungkinan prajurit ini ialah termasuk ke dalam 3 golongan yang di awal disebut jangan ikut. Bisa jadi pengusaha tadi yang sedang memikirkan keuntungannya. Bisa jadi orang sedang buat rumah. Waduh, rumah saya belum jadi, sayang emas besar kepala sapi, masa dibakar? Sembunyikan sama dia. Ini buat istri saya, ini sayang, kan begitu. Akhirnya diambil, ditaruh di tempat tersebut dan terbakar setelah itu. Ini menunjukkan bahayanya berdusta, bahayanya berbohong, merusak segala sesuatu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merusak tujuan,
merusak kesuksesan dan lain sebagainya. Itu ikhwah fillah, kita yang sudah mengenal sunnah, sudah ingin taat kepada Allah, hindari dusta. Kita harus menjadi orang yang jujur. Dijamin oleh Allah dunia dan akhirat. Jujur. Kalau kata KPK apa? Orang jujur berani hebat. Jujur dan berani hebat. Jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur untuk keluarga kita sendiri. Kalau kita bukan pejabat, jujur tempat kita bekerja. Yang paling utama adalah diawali dengan jujur dengan diri kita sendiri. Rahimallahu mar'an, ini Allah merahmati seseorang, arafa qadra nafsih, dia mengetahui ukuran kadar dirinya sendiri. Itu awal dari suksesnya seseorang. Baik, sampai di sini ikhwah kajian kita, semoga manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.